Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alih walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, masih kuat ya dan masih sabar untuk menunggu beduk buka puasa. Ya, kalau udah musim puasa kayak gini, yang paling dinanti-nanti itu, yang paling dirindukan oleh setiap muslim adalah suara azan maghrib. Karena itu pertanda, lepaslah semua bentuk puasa yang sudah diusahakan dalam sehari. Melihat dari puasa yang kita laksanakan, ternyata puasa telah mampu mendidik kita menjadi orang yang sabar. Nah, tetapi apa hakikat sabar itu sendiri? Ada yang mengatakan sabar adalah yang mampu menahan diri ketika tertimpa musibah. Betul. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa sabar adalah ketika seseorang berpegang teguh menjalankan perintah Allah, apapun bentuk kesulitannya dia jalanin. Itu adalah kesabaran. Dan bentuk kesabaran yang lain adalah usaha seorang muslim menjauhkan dirinya dari perbuatan dosa. Itu juga sabar. Ali bin Abi Thalib sampai kemudian mengatakan, sabar adalah sebuah kendaraan yang ditumpangi oleh orang yang tidak akan pernah jatuh ataupun tersungkur. Berarti apa? Orang yang bersabar pasti akan beruntung. Pepatah Arab mengatakan, man sobaro dhofiro. Ya, kita sudah banyak belajar tentang man jadda wajada atau man saro ala darbi wasola. Sekarang kita belajar lagi nih, man sobaro dhofiro. Barang siapa yang bersabar, dia pasti akan beruntung. Ya. Imam Al-Junaid mengatakan sabar itu ibarat orang yang meneguk minuman rasanya pahit sekali di awal-awal. Tapi dia tidak merasakan pahit itu. Karena yang dia rasakan adalah rasa haus. Nah, kesabaran ini yang dibutuhkan adalah how to face the process. Bagaimana menghadapi proses kesabaran ini, inilah yang membedakan seorang muslim dengan yang bukan muslim. Sabar adalah akhlak yang terpuji. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan dan memerintahkan kita untuk meminta pertolongan kepada Allah melalui sabar. Di dalam surat Al-Baqarah sampai disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah tolong kalian kepada sabar dan sholat. Inilah yang berat. Kadang-kadang kita tertimpa suatu musibah, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Saat pertama kali musibah atau cobaan atau ujian itu datang, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah bersabar. Ini yang harus pertama kali kita lakukan. Setelah bersabar, lalu kita salat. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana dikisahkan oleh Mu'adz bin Jabal, disebutkan bahwa Rasulullah idza hazabahu amrun shalla. Ketika Rasulullah SAW ada sebuah masalah yang menghampirinya, yang menghimpitnya, lalu kemudian dia salat. Itu berarti apa? Rasulullah menjadikan sholat adalah solusi untuk setiap berbagai macam masalah. Jadi, kawan-kawan, bagaimana menghadapi sabar ini? Tapi kadang-kadang banyak juga orang yang mengatakan, Ustadz, ngomong mah gampang Ustadz, tapi prakteknya kan gak gampang. Betul, prakteknya tidak gampang. Lalu, apakah ketika prakteknya tidak gampang, lalu kita memutuskan dengan tidak bersabar? Tidak boleh. Bahwa sesungguhnya ketika kesabaran itu datang pada diri kita, Allah sudah menjanjikan banyak hal. Yang pertama, kita akan diberi pahala 2 kali lipat.
Bahkan ternyata lebih yang tidak terhingga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang tidak terhingga. Berarti tidak ada batasan untuk sabar. Karena batasan kesabaran adalah kematian. Bahkan kesabaran juga bagian bagaimana kita menerima takdir yang telah diberikan Allah kepada kita. Hati-hati, sabar juga bukan untuk urusan musibah, bukan untuk urusan ujian, tapi untuk urusan nikmat kita harus bersabar. Bersabar untuk tidak sombong, bersabar untuk tidak riya, bersabar untuk tidak merasa lebih kepada orang lain. Bahwa kemudian nikmat yang diberikan kepada Allah ini juga hakikatnya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apakah kemudian kita mampu mengimplementasikan kenikmatan ini sebagai bentuk ujian? Ujian dari Allah, siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya? Puasa adalah salah satu dari cara Allah melatih kita sabar. Ya, dunia ini ujian dan juga cobaan. Maka harus dihadapi dengan sabar. Sifat-sifat ulul azmi para nabi yang diwariskan kepada kita, Nabi Muhammad SAW, para anbiya wal mursalin, yang paling banyak ditorehkan adalah kisah-kisah kesabaran mereka. Ayo, kita teladani mereka, kita belajar mereka. Di saat Ramadan ini, kita perbanyak sabar, kita praktekkan sabar, sehingga sampai kemudian Allah memanggil kita, kita pun sebagai golongan orang-orang yang sabirin. Karena orang-orang yang sabar pasti bersama Allah. Terima kasih. Semoga manfaat buat kita semua. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.